Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh yaqulullahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin wa ahliha finnar. Ikhwani fid din, a'azani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah taala kita lanjutkan kembali kajian pembahasan kitab Minhajus Salikin wa Tadihul Fiqh fid Din karya Al-Allama Al-Faqih Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang kita berada pada pertemuan yang ke-42. Qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala wa yaqra'ul Fatihah. Dan setelah dia isti'adah kemudian membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim wa yaqra'ul Fatihah, dan dia membaca suratul Fatihah. Dan tentang membaca suratul Fatihah sudah kita jelaskan kemarin, ya. Sudah kita jelaskan hukum-hukum tentang membaca suratul Fatihah. Kemudian kata beliau wa yaqra'u ma'aha. Kemudian dia membaca surah yang bersama Al-Fatihah. Namun seharusnya kita membahas sebelum membaca surah itu, seharusnya pembahasannya masalah amin, ya. Setelah membaca Al-Fatihah, tayyib idan taha min Al-Fatihah yaqulu amin. Kalau selesai membaca Al-Fatihah, maka kita bahas pembahasan amin. Amin ini dibahas oleh para ulama dalam ilmu fikih setelah surah Al-Fatihah, sebelum membaca surah, ya. Tayyib. Jadi tentang amin, ya, kita katakan ba'dal intiha min qiraatil Fatihah. Ba'dal intiha min qiraatil Fatihah, setelah selesai membaca suratul Fatihah, yaqulu amin. Seorang yang salat membaca amin. Membaca amin ini fi haqqil imam wal ma'mum wal munfarid. Tayyib. Berlaku bagi imam, bagi makmum, dan bagi orang yang salat sendiri. Fi salatil fardi wan nafal, berlaku dalam salat wajib maupun salat apa? Sunnah. Jadi seorang baca amin ini bukan hanya pada salat wajib jahriyah. Walaupun kita kalau salat yang ma'ruf amin itu salat jahriyah, maka ini amin berlaku dalam seluruh salat wajib maupun salat apa? Nafal maupun salat sunnah. Berlaku dalam salat jahriyah maupun dalam salat apa? Sirriyah. Wa fi haqqil imam wal ma'mum wal munfarid. Berlaku bagi imam baca amin, makmum juga baca amin. Orang yang salat sendiri juga baca amin. Itu masalah yang pertama yang butuh saya jelaskan.
bahwa masyru' disyariatkan membaca amin bagi semua orang yang salat. Bagi semua orang yang salat, imam, makmum, sendiri, dan berlaku dalam seluruh salat wajib maupun salat sunnah, dan berlaku pada salat jahriyah dan salat apa? Sirriyah. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, faedah yang kedua dari pembahasan amin, at-ta'min itu dibaca jahriyah. Dibaca jahriyah fi salatil jahriyah wa yusirru fi sirriyah. Iya, yajharu fil jahriyah, yajharu fil jahriyah, dijaharkan bacaan amin pada salat apa? Jahriyah. Wa yusirru fi sirriyah, dibaca sir pada salat apa? Sirriyah. Kalau salat maghrib, isya, subuh, salat jahriyah, ya antum menjaharkan amin nanti, dikeraskan juga atau dijaharkan oleh siapa? Ya oleh imam, makmum, dan orang yang salat sendiri. Kalau dia salat sendiri, iya. Kalau misalnya dia ada uzur, dia tidak ke masjid, sakit misalnya, dia salat isya di rumahnya, jahriyah, ya dia jaharkan aminnya, ya. Dia jaharkan aminnya. Dan kalau dia salat sirriyah, zuhur, asar, ya dia baca dalam kondisi sirriyah, baik dia imam ataupun makmum. Iya. Tentang hal ini Nabi SAW menjaharkan aminnya. Karena Nabi SAW idan taha min qiraatil Fatihah, adalah Nabi SAW apabila telah selesai membaca suratul Fatihah, qala amin, maka beliau membaca amin. Dalam hadis itu disebutkan yajharu wa yamaddu biha sautahu. Nabi menjaharkannya, maka sudah pasti imam harus menjaharkan amin. Dan Nabi membaca amin dengan mad, dengan memanjangkan suaranya, amin. Dan tentang bacaan amin ini, matnya ya, bacaan matnya itu 2 harakat pada hamzah, a pada alifnya 2 harakat, sedangkan min bisa dibaca 4, bisa dibaca 2, bisa dibaca 4, dan bisa dibaca sampai 6. Di A 2, min bisa 2, bisa 4, dan bisa berapa? 6 harakat. Amin 2 harakat. Amin 2 2A 4 min, dan bisa 26 dipanjangkan amin. Tayyib. Kalau makmum biasanya panjang sekali hanya panjang sekali. 2 saja itu qiraah yang sahih. A itu cuma dibaca 2 saja, enggak 4, enggak 6. Bukan 4, bukan 6. Kemudian membaca amin itu mati nun, jangan mati mim. Kenapa saya sebut ini? Kaum muslimin baca amin pakai mim terakhir, kan itu salah. Amin itu ada artinya ya. Amin pakai nun terakhir, artinya Allahumma, ya diterjemah maknanya Allahumma stajib. Makna amin adalah apa? Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Kalau kita baca amin, maka kita harus merasakan dalam bacaan itu bahwa kita sedang berdoa, sebagaimana kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sepantasnya seorang membaca suratul Fatihah
di doa ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, lalu dia baca amin. Kata Syekhul Islam, seharusnya orang yang salat itu dia ketika membaca surah itu, apalagi ketika dia mengaminkannya, dia harus merasakan bahwa dia sedang berdoa kepada Allah. Dan doa dalam suratul Fatihah, kata Syekhul Islam, adalah anfa'ud du'a fil Quran. Kata beliau, saya telah mencari doa di seluruh kitabullah dan sunnah Nabi, kata Syekhul Islam, dan saya mendapati doa yang paling terbaik ternyata dalam surah Al-Fatihah. Itu yang kita baca tadi, itu doa yang paling terbaik. Buktinya Allah wajibkan kita baca. Doa yang lain tidak wajib antum baca. Ya, mungkin ada yang diperselisihkan, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau ini enggak ada yang berselisih tentang wajibnya. Tidak baca tidak sah salatnya. Ya. Dan ini doa, kata Syekhul Islam, anfa'ud du'a, doa yang paling bermanfaat dalam suratul Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu doa yang paling terbaik, yang paling bermanfaat di antara seluruh doa. Oleh karena itu, kalau kita salat, hendaklah dia merasakan bahwa dia sedang berdoa. Apalagi kalau baca amin, dia merasakan bahwa dia sedang meminta kepada Allah supaya dikabulkan. Amin artinya Allahumma stajib, ya Allah kabulkanlah. Cuma bacaannya diperbaiki. A2, minnya tadi bisa 2, bisa 4, bisa 6. Dan maknanya Allahumma stajib. Jadi jangan baca amim, pakai mim terakhir. Amim, salah. Atau NG, amin, kan salah juga. Pakai nun terakhir, itu amin itu nun terakhirnya ya. Ini untuk orang-orang yang tidak belajar ini, mau dikasih tahu, dikasih dengar, ya. Baik. Jadi sekali lagi, membaca amin itu dijaharkan pada salat jahriyah, dibaca sir pada salat sirriyah. Ya, khususnya imam ya. Imam ini khususnya imam itu harus menjaharkannya. Iya. Dan Nabi SAW memerintahkan makmum, Nabi SAW memerintahkan makmum untuk menjaharkan, untuk membaca amin di belakang imam. Iya. Nabi SAW memerintahkan makmum untuk membaca amin. Iya, mengikuti aminnya imam. Karena itu Nabi SAW bersabda, idza qala al-imam, kata Nabi, kalau imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Apabila imam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka kata Nabi, faqulu amin, kalian bacalah amin. Fa innal malaikata taqulu amin, karena malaikat, kata Nabi, membaca amin pula. Wa innal imam yaqulu amin, dan sesungguhnya imam juga membaca amin. Dalam lafaz yang lain kata Nabi SAW, idza ammana al-imam fa aminu. Apabila imam membaca amin, fa aminu, maka bacalah amin. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minul malaika, siapa yang aminnya sama bersamaan bacaannya dengan aminnya malaikat, ya. Dalam lafaz yang lain, apabila salah seorang di antara kalian dalam salat membaca amin dan malaikat juga di langit membaca amin, fawafaqa ahaduhum al-akhar, lalu bertepatan bacaan aminnya antara malaikat dengan bacaannya kalian yang salat, imam dan makmum, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini hadis yang dikumpulkan oleh Syekh Albani yang paling lengkap tentang masalah amin ya. Ada hadis-hadis yang lain di sini, tapi ini yang beliau sebutkan yang paling lengkap karena beliau kumpulkan banyak riwayat dalam satu hadis. Beliau kasih dalam kurung, riwayat lain. Ya, luar biasa ini beliau ya dalam mengumpulkan hadis. Nah, dari hadis ini para ulama memberi hukum, apa hukumnya membaca amin? Ya. Nabi perintahkan, dalam hadis ini Nabi SAW perintahkan makmum membaca amin. Kalau imamnya membaca ghairil maghdubi waladdallin, kata Nabi, faqulu amin, faqulu, perintah ya, amar. Berarti zahirnya wajib.
Sebagian para ulama mengatakan membaca amin sunnah, dan sebagian para ulama berpendapat membaca amin itu hukumnya wajib. Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan amin hukumnya sunnah, dan sebagian ulama mengatakan apa? Wajib. Hanya saja Al-Imam Syaukani rahimahullahu ta'ala berkata bahwa wajibnya membaca amin bagi makmum, karena diperintahkan, itu kalau imamnya membaca amin. Dan itu pendapat yang bagus, karena Nabi berkata, idza ammanal imam fa'amminu. Kalau imamnya baca amin, bacalah amin. Jadi makmum wajib baca amin, naam, kalau imamnya baca. Kalau tidak, enggak wajib. Berarti kalau enggak wajib, berarti apa, Hiwa? Sunnah. Ya, kalau enggak wajib berarti tidak. Tidak wajib berarti sunnah dibaca. Iya, enggak wajib berarti sunnah. Maka selain makmum, lafadznya tidak ada yang wajib. Sunnah fi haqqil imam wal munfarid wal wajib fi haqqil makmum. Bisa dipaham? Jadi bagi imam membaca amin itu sunnah. Munfarid sunnah dia baca amin. Tapi bagi imam, bagi makmum apa? Wajib. Kapan? Kalau imamnya baca amin. Kenapa imam tidak wajib baca imam? Kenapa imam amin imam, ya? Kenapa imam tidak wajib baca amin? Pertama, karena itu adalah fi'ilnya Nabi SAW. Dan fi'il Nabi SAW seperti antum ketahui dalam kaidah ilmu usul fiqh, fi'il Nabi SAW itu mustahab, wajib dicontoh. Apa sunnah untuk dicontoh, dilakukan, ya? Tidak wajib. Sampai ada amar, sampai ada perintah Nabi SAW. Di sini Nabi hanya berbuat, dan Nabi tidak memerintahkan imam untuk membaca amin. Justru yang ada, kata Nabi, idza ammanal imam, kalau imamnya membaca amin, kalau, iya kan? Kalau apa? Kalau imamnya membaca amin, maka makmum harus membaca amin. Jadi yang diperintah makmum. Dan beliau berkata, idza qala al-imam ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin. Yang diperintah makmum lagi. Jadi sehingga kalau kita simpulkan, yang wajib baca imam, yang wajib baca amin adalah makmum kalau imamnya membaca. Adapun selain makmum, dia sebagai imam atau dia sebagai munfarid, orang yang salat sendiri, maka dia hukumnya sunnah membaca amin. Itu rincian tentang hukum membaca amin. Baik. Jadi sekali lagi, bacaan amin itu dijaharkan bagi imam dan makmum dalam salat jahriyah, dijaharkan, dikeraskan. Iya. Karena itu terdapat dalil-dalil yang banyak, di antaranya hadis Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, tarakan nasu ta'min, manusia telah meninggalkan amin. Ini di zaman beliau, belakangan, setelah meninggal Nabi SAW. Manusia telah meninggalkan amin. Padahal Nabi SAW, kata Abu Hurairah, idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kalau Nabi membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, qala amin, maka Nabi membaca amin. Beliau menukil, hatta yasma'aha ahlus saffi al-awwal fayartaju bihal masjid. Sampai makmum yang bermakmum di belakang Nabi SAW, saking kerasnya bacaan aminnya, ya, sehingga masjid itu bergemuruh. Iya, masjid itu apa? Bergemuruh. Dalam lafaz yang lain, ya, disebutkan sampai suara di masjid itu kayak suara keras sekali suaranya, ya, sangat keras. Nah, dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in jilid 2 halaman 439 menukil dari Atha seorang tabi'in, Atha bin Abi Rabah. Kata Atha bin Abi Rabah, aku menjumpai 200 sahabat Nabi SAW di masjid ini. Saya menjumpai 200 sahabat Nabi SAW di masjid ini.
Idza qala al-imam, kalau imamnya membaca waladhdallin, sami'tu lahum rajjatan bi amin. Saya mendengarkan dari mereka rajjatan, seperti gemuruh guntur. Ya, dengan bacaan amin. Nah, ini dalil jelas bahwa as-sunnah, ajaran Nabi SAW, makmum itu membaca amin memang dikeraskan dan dijaharkan. Iya. Baik. Dan ya, Nabi SAW bersabda tentang keutamaan amin ini, beliau berkata, faqulu amin yujibukumullah. Bacalah amin, Allah akan mengabulkan doa kalian dalam salat. Khususnya itu tadi bacaan Al-Fatihah. Dan Nabi bersabda, ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min khalfal imam. Kata Nabi, orang Yahudi tidak pernah dengki sesuatu pun kepada kalian, wahai umat Islam. Orang Yahudi tidak pernah merasa dengki terhadap kebaikan yang kalian lakukan, wahai umat Islam, sebagaimana dengkinya mereka terhadap kebaikan salam dan kebaikan ta'min. Kebaikan salam maksudnya ketika antum salam setelah selesai salat. Kenapa dia dengki? Karena kita kalau selesai salat, kita mendoakan assalamualaikum warahmatullah. Kita doakan sebelah kanan kita yang salat. Keselamatan atas kalian, warahmatullahi, rahmat Allah atas kalian, wabarakatuh, dan berkah Allah atas kalian. Kiri lagi, assalamualaikum warahmatullah. Selamatan atas kalian, rahmat Allah atas kalian. Itu kalau kita salam boleh diniatkan seperti itu, karena memang seperti itu dalam hadis-hadis. Ya, karena orang yang salam itu niatnya dua, bisa niatnya untuk selesai dari salat wajib sunnah, itu bisa niatnya kalau dia salam, dan dia bisa berniat mendoakan samping kiri dan apa? Kanannya. Itu dua niat bisa dilakukan, karena itu yang ditunjukkan oleh hadis. Kemudian bacaan ta'min itu yang disemburui, yang dibenci, yang dihasadi orang Yahudi. Yang paling hasadnya orang Yahudi di sini ketika orang membaca amin. Kenapa? Karena ketika dia salat, dia baca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah di atas jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau berikan nikmat atas mereka, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai dari kalangan Yahudi, waladhdallin, bukan jalannya orang yang tersesat dari kalangan Nasrani. Lalu orang teriak semua amin. Orang Yahudi jengkel. Ya, baik. Selesai pembahasan amin. Ya. Setelah selesai pembahasan amin, maka ada satu faedah lagi tentang masalah Al-Fatihah, yaitu bagi mereka yang tidak bisa menghafalkan suratul Fatihah. Ya. Bagi mereka yang tidak baca surah Al-Fatihah, enggak bisa dia. Ya. Tayyib. Maka dia disunnahkan untuk membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Iya. Maka siapa yang tidak sanggup membaca suratul Fatihah, baik dia misalnya baru-baru masuk Islam, berat dia baca Al-Fatihah, ya, atau mungkin dia buta huruf, enggak bisa sama sekali baca Al-Fatihah, maka cukup diajarkan dia tasbih subhanallah, disuruh baca itu, ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iya. Ya, kisahnya ini adalah ketika Nabi SAW memerintahkan al-musi'us salatuh, orang yang jelek salatnya, Nabi perintahkan dia untuk membaca apa yang mudah dari Al-Quran. Jadi ini yang pertama dulu ya, kalau tidak bisa baca Al-Fatihah, maka qara'a ghairaha, harusnya dia baca surah selain Al-Fatihah. Iya. Dia baca surah selain Al-Fatihah. Mimma tayassara minal Qur'an, apa yang mudah darinya dari Al-Quran. Tayyib. Fa in lam yakun indahu syai', kalau ternyata dia tidak bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah enggak bisa, surah juga enggak bisa, ya, maka baru dia disuruh baca itu tadi, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Karena itu dalam lafaz yang lain Nabi berkata kepada orang yang al-musi'us salatu, orang yang jelek salatnya itu, yang pernah diajari oleh Nabi, fa in kana ma'aka
Quran faqra biha. Kata Nabi, jika ada bersamamu hafalan dari Quran, maka cukup kamu baca itu saja. Karena memang Allah berfirman, faqra ma tayassara minal Quran. Ada ayatnya kan? Iya. Maka bacalah apa yang mudah dari Al-Quran. Kalau enggak bisa Al-Fatihah, surah lain dari Al-Quran. Cukup itu saja. Misalnya dia hafal Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Itu saja dibaca salat. Wa illa, kata Nabi, kalau tidak ada bacaan Qur'anmu, kamu enggak punya hafalan Qur'an sedikit pun, fahmadillah, pujilah Allah, alhamdulillah, wa kabbirhu, kata Nabi, bertakbir, Allahu akbar, wa halliluh, bertahlil, la ilaha illallah. Cukup baca itu. Tayyib. Pembahasan setelah membaca amin masih ada satu lagi. Iya. Sebelum membaca surah, kira-kira apa? Apa kira-kira pembahasannya setelah membaca amin sebelum baca surah? Apa? Ya. Ini dirinci satu-satu ya, supaya dapat faidahnya semua. Yaitu apa? Yaskut saktatan, dia diam sejenak. Itu pembahasan kita yang selanjutnya. Ya, setelah pembahasan amin, yaitu tentang setelah selesai dia membaca amin, maka kita katakan yaskutu saktatan yasiratan. Dia diam sejenak. Dia diam apa? Sejenak. Tayyib. Saya sebutkan riwayatnya di sini. Tentang masalah diam sejenak ini diriwayatkan oleh Abu Daud an Qatadah anil Hasan, dari Qatadah dari Al Hasan. Al Hasan ini tabi'in ya. Anna Samurah bin Jundub, kata Al Hasan, sesungguhnya Samurah bin Jundub dan Imran bin Husain, dua orang sahabat, tadzakara, keduanya bermudzakarah, kata Al Hasan. Jadi keduanya bermudzakarah. Fahaddatsa Samurah bin Jundub annahu hafidha an Rasulillah saktatain. Lalu Samurah bin Jundub berkata kepada Imran bin Husain, dua orang sahabat ini ya. Kata Samurah bin Jundub, annahu hafidha an Rasulillah, dia telah menghafalkan dari Nabi SAW saktatain, dua tempat diam. Dia berkata bahwa dia menghafalkan dari Nabi berapa? Dua tempat diam dalam salat. Saktatan idza kabbara, diam yang pertama ketika takbiratul ihram. Sudah kemarin kita bahas. Nabi diam kalau takbir Allahu Akbar, Nabi diam. Baca apa? Doa istiftah. Sudah kan? Nah, itu tempat diam yang pertama, kata Jundub, Samurah bin Jundub. Diam yang pertama ketika bertakbir, takbiratul ihram maksudnya. Wa saktatan idza faraga min qiraah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maksudnya ba'da qiraatil Fatihah. Diam yang kedua ketika Nabi SAW selesai dari membaca suratul Fatihah. Situ sudah diam. Fa hafidha dzalika Samurah, maka Samurah pun menghafalkan hal itu dari Nabi SAW. Wa angkara alaihi Imran bin Husain, lalu Imran bin Husain mengingkari dia. Fa kataba fi dzalika ila Ubay bin Ka'ab, lalu kedua sahabat ini pun bertahkim kepada Ubay bin Ka'ab yang lebih berilmu tentang Quran. Ubay bin Ka'ab, kenal lah? Ubay bin Ka'ab ini yang kata Nabi SAW, beliau dikasih rujukan ya tentang Quran. Ada 3 orang atau 4 orang ya dikasih rujukan oleh Nabi SAW tentang Quran. Di antaranya Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Ya, dikasih rujukan kalau masalah Quran merujuk ke situ, ke dia itu, beberapa orang itu.
karena dia orang yang paling alim tentang Quran. Sampai ya, siapa yang ingin mendengarkan bacaan Quran sebagaimana turunnya dari langit, dengarkan bacanya Ubay bin Ka'ab dan Ibnu Mas'ud. Sampai Nabi pernah berkata kepada Ubay bin Ka'ab setelah selesai sholat dan Nabi SAW ada kelupaan, beliau menegur Ka'ab, Ubay bin Ka'ab, kenapa antum tidak tegur tadi? Kata Ubay, saya malu menegur antum. Maka Nabi SAW memuji Ka'ab, memuji Ubay bin Ka'ab, memuji beliau tentang keutamaan beliau tentang Quran. Jadi mereka menulis bertahkim kepada Ubay bin Ka'ab tentang perselisihan mereka. Fakana fi kitabihi ilaihima aw fi raddihima alaihima anna Samurah qad hafidhah. Kata Ubay bin Ka'ab dalam kitab tulisannya balasannya kepada mereka berdua, beliau membalas surat mereka, beliau menulis di situ anna Samurah qad hafidhah. Sesungguhnya Samurah bin Jundub dia telah menghafalkan hadis itu dari Nabi SAW. Maksudnya benar bahwa boleh diam di situ, boleh diam di dua tempat itu. Dan tentang hadis ini Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad jilid 1 halaman 107 beliau berkata, qad shahha hadits saktatain min riwayati Samurah wa Ubay bin Ka'ab wa Imran bin Husain. Dan telah sahih hadis diam di dua tempat. Diam di dua tempat. Sahih hadisnya dari riwayat tiga orang sahabat, Samurah bin Jundub, Ubay bin Ka'ab dan Imran bin Husain. Dzakara dzalika Abu Hatim fi sahihi. Al-Imam Ibnu Abi Hatim, Al-Imam Abu Hatim menyebutkan itu di dalam sahihnya. Jadi Abu Hatim mensahihkan hadis ini. Abu Hatim ahli hadis. Ya. Imam Abu Hatim ini bukan orang sembarang ya. Para ulama berkata enggak pernah ada manusia lahir di bawah kolong langit yang semisal dengan hafalannya itu Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi itu hufad. Enggak ada samanya di zamannya. Enggak ada semisalnya. Dia telah menghafalkan hadis, enggak ada yang mengalahkan banyaknya hafalannya di zamannya. Ya, sampai dia berkata saya menghafalkan hadis 300.000 hadis. Luar kepala. Imam Bukhari saja hafal hadis 200.000. 100.000 hadis sahih kata Al-Bukhari, saya menghafalkan 200.000 hadis. 100.000 hadis sahih, 100.000 hadis lemah. Abu Hatim berkata saya hafal 300.000 hadis, lebih banyak daripada itu. Luar kepala dia hafal. Manusia langka ini Abu Hatim ya di zamannya. Kata Ibnu Hajar, as-saktah allati bainal Fatihah was surah thabata fi hadis Samurah inda Abi Daud wa ghairi. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga dalam kitabnya Fathul Bari jilid 2 halaman 230 beliau berkata bahwa diam antara suratul Fatihah dengan surah yang setelahnya, diam di situ sabit dalam hadisnya Samurah di sisi hadis Ubay, dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan selain Abu Daud. Jadi sahih bisa insyaallah taala. Dan tujuan seorang diam di sini bukan tujuannya untuk apa? Memberikan kesempatan kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah. Itu tidak boleh. Kalau dia diam dengan tujuan supaya memberi kesempatan orang baca Al-Fatihah, itu bukan sunnah. Tapi diam di sini ya, tujuannya adalah untuk apa? Supaya bacaan itu tidak bersambung dengan bacaan setelahnya. Dan yang kedua, tujuannya untuk mempersiapkan bacaan surah yang setelah Al-Fatihah. Itu tujuannya. Bukan untuk sengaja diam kasih orang kesempatan baca Al-Fatihah, bukan itu tujuannya. Jadi kalau dia diam, disitulah kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau ada yang bertanya, di mana makmum kesempatan dia baca Al-Fatihah? Maka para ulama menjawab, di tempat-tempat yang imam itu diam. Di tempat yang imam itu apa? Diam. Di mana tempat itu imam diam? Yaitu ketika dia selesai baca surah Al-Fatihah. Dia diam, situ kesempatan baca Al-Fatihah. Dan bisa tempat yang kedua, makmum membaca Al-Fatihah setelah dia membaca per ayat suratul Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Diam, di situ dia ikut. Makmumnya ikut situ baca Alhamdulillahirabbil alamin. Imam baca
Ar-Rahmanir Rahim, makmum ikut Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin, dia ikut lagi sampai Waladhdallin, dia ikut dan dia ikut membaca amin. Iya. Tempat-tempat imam itu diam. 6. Jadi selesai pembahasan tempat makmum itu diam, dan masih ada tempat yang ketiga sebenarnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim juga, yaitu setelah selesai membaca surah, dan itu nanti akan saya jelaskan insyaallah taala pada tempatnya nanti setelah selesai membaca surah, ya, dan sebelum imam itu ruku. Di situ juga ada tempat diam. Jadi tempat diam itu totalnya jadi 3 nanti, karena hadisnya juga sahih, ya, hadisnya juga apa? Sahih, yaitu Nabi SAW diam sebelum ruku. Dalam hadis, kana Nabi idza faraga minal qiraah sakata saktatan, adalah Nabi apabila telah selesai dari membaca surah setelah Al-Fatihah sebelum ruku, maka beliau diam sejenak. Nah, dia diam apa? Sejenak. Dan kata Al-Imam Ibnu Qayyim, dia diam di situ biqadri ma yatarad ilaihi nafsuh, sekadar nafasnya itu sudah kembali normal. Iya. Jadi itu tempat yang berapa? Ketiga. Enggak ada tempat yang lain. Baik. Enggak ada tempat yang lain di tempat diam. Sekarang kita masuk di pembahasan baca surah setelah Al-Fatihah. Kata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, wa yaqra'u ma'aha, dan dia membaca surah yang lain bersama dengan suratul Fatihah. Surah lain selain Al-Fatihah dia baca. Fir rak'atainil ulayain minar rubu'i minar rubaiyah was thulatsiyah, yaitu dia membaca surah di rakaat pertama dan kedua. Di 2 rakaat pertama, maksudnya rakaat pertama dan kedua pada salat rubaiyah dan salat thulatsiyah. Rubaiyah maksudnya zuhur, asar dan isya, itu rubaiyah 4 rakaat. Kalau thulatsiyah 3 rakaat salat apa? Maghrib. Di 2 rakaat pertama dia baca surah maghrib, isya, zuhur dan asar. Rakaat pertama, rakaat kedua baca Al-Fatihah dan baca surah. Di situ disunnahkan dia baca apa? Dia baca surah. Ya. Baik, wasulasiyah suratan. Jadi disunnahkan dia baca surah. Jadi ini dulu yang kita mau dudukkan masalahnya tentang baca surah setelah Al-Fatihah. Ya. Tentang baca surah setelah Al-Fatihah. Tentang baca surah setelah Al-Fatihah, itu hukumnya sunnah, tidak wajib, ya. Disunnahkan, tidak wajib membaca surah setelah Al-Fatihah. Dan tentang kaifiyat, ya, tentang kaifiyat tata cara membaca surah setelah Al-Fatihah, ada beberapa kaifiyat, ada beberapa bentuk, ya, ada beberapa bentuk, dan ini faedah muhimun jiddan, jarang antum dapat, ya. Syekh Albani menyebutkan faedah ini. Jadi tentang masalah baca surah itu di salat rubaiyah dan thulatsiyah, itu sebenarnya datang dalam banyak hadis, ya. Datang dalam banyak hadis. Di antaranya saya baca adalah hadis riwayat An-Nasa'i dari hadis Sulaiman bin Yasar dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah min fulan." Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah salat di belakang seorang pun yang paling mirip salatnya dengan Nabi daripada fulan. Yang boleh sebutkan ini maksudnya Imam Madinah. Qala Sulaiman, kana yutilu rak'atainil ulayain min adh-dhuhri. Dia memanjangkan 2 rakaat pertama dari salat zuhur.
Dua rakaat pertama maksudnya rakaat pertama, rakaat kedua dia panjangkan. Wa yakhaffif al-akharain, dan dia memanjangkan dan dia memendekkan dua rakaat setelahnya. Maksudnya dia memendekkan rakaat ketiga dan keempat. Berarti bacaannya lebih banyak, ya kan? Bacaannya lebih banyak dibandingkan jadi dua rakaat pertama dan dua rakaat kedua. Kan empat rakaat ya? Dua rakaat pertama, dua rakaat kedua. Dua rakaat pertama maksudnya rakaat pertama dan kedua. Dua rakaat kedua maksudnya rakaat ketiga dan keempat. Jadi dua rakaat pertama itu dipanjangkan, dua rakaat ketiga, dua rakaat kedua itu dipendekkan. Ini pada salat apa? Pada salat zuhur. Wa yukhaffiful asar, dan dia meringkas lagi pada salat asar. Yaqra fil maghrib, dia membaca dalam salat maghrib bi kasaril mufassal, dengan surah mufassal yang kisar, yang paling pendeknya. Wa yaqra fil isya bi wasatil mufassal, dan dia membaca di salat isya dengan wasatul mufassal, dengan pertengahan surah mufassal. Wa yaqra fi subhi bi tiwalil mufassal, dan dia membaca pada salat subuh dengan tiwalil mufassal. Ini nanti yang akan kita rinci di pembahasan setelah ini kita bahas. Ya, tentang bacaan kisarul mufassal, wasatul mufassal dengan tiwalil mufassal. Jadi surah mufassal itu mulai dari surah Al-Hujurat menurut sebagian pendapat, dan ada yang mengatakan dia mulai dari surah Qaf. Jadi surah Al-Hujurat itu Al-Hujurat itu satu surah sebelum Qaf ya. Ya, ada yang mengatakan surah mufassal itu mulai dari Al-Hujurat sampai An-Nas, dan ada yang mengatakan mulai dari surah Qaf sampai An-Nas. Ya, tentang kisarnya, wasatnya, dan tiwalnya nanti saya rinci di pembahasannya. Sebentar ya. Ini dulu kita bahas. Sekarang kita lihat ya. Jadi banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang Nabi membaca surah di dua rakaat pertama ya. Banyak dalilnya ini. Ya, juga datang dalam hadis Abu Qatadah riwayat Bukhari Muslim, Nabi juga membaca surah di dua rakaat pertama pada salat zuhur ya. Naam, dan asar. Ya. Baik. Di sini saya mau sebutkan faedah yang saya katakan tadi sangat penting sekali, yaitu tentang kaifiyat, tata cara bacaan surah setelah Al-Fatihah. Kaifiyatnya ya. Kaifiyat qiraati ba'dal Fatihah. Tata cara bacaan ba'dal Fatihah. Ini faedah penting sekali. Yang pertama, likulli suratin raka'ah. Saya ringkaskan ya, baru saya sebutkan hadisnya nanti. Ya. Likulli suratin raka'ah. Iya. Yang kedua, suratun wahidah yuqassimuha birak'atain. Yuqassimuha fi rak'atain. Yang ketiga, yajma'u fi raka'ah baina suratain. Yajma'u fi raka'ah yajma'u fi raka'ah al-wahidah baina suratain atau akthar.
wa taratan yu'iduha kulluha fi rak'atin tsaniyah. Taratan yu'iduha kulluha fi rak'atin tsaniyah. Yang kelima, bi qiraatil Fatihah faqat biduni qiraati ghairiha. Qiraatul Fatihah faqat biduni qiraati ghairiha. Yang terakhir, yaqra'u suratul Fatihah tak bisa digambarkan. Yang keenam ini susah, nanti saya jabarkan saja. Lihat di atas. Sekarang saya mau jelaskan tentang faedah yang sangat penting tentang masalah surah. Ini yang paling penting, ini yang tahu ini adalah orang yang biasa imam. Harus tahu mana amalan yang paling sunnah tentang tata cara membaca surah dalam salat. Kaifiat yang pertama, ya, boleh seorang membaca surah, dilihat dulu penjelasannya ya. Walaupun antum tidak catat, tidak dihapus itu, sampai besok bisa antum catat juga. Yang penting antum paham, yang paham yang paling pokok, yang dicatat tidak paham. Cara yang pertama, seorang yang membaca surah setelah Al-Fatihah, yang sunnah adalah likulli suratin raka'ah. Setiap satu rakaat diberikan haknya satu surah. Iya? Setiap satu rakaat dibaca apa? Satu surah. Dan ini fi aglabi ahwalihi, yang paling banyak kondisi Nabi SAW salat. Iya. Jadi kalau salat itu cara yang pertama satu surah satu rakaat. Misalnya ya, amma yatasaalun, rakaat pertama. Rakaat kedua An-Nazi'at atau Abasa wa Tawalla. Satu surah satu apa? Satu rakaat. Ini aglab ahwali, kebanyakan perbuatan Nabi SAW. Sampai beliau bersabda, "Utu kulla suratin hadzaha fir ruku' was sujud." Berikanlah setiap satu surah haknya masing-masing, setiap satu rakaat pada setiap ruku' dan sujud. Dan beliau bersabda, "Likulli suratin raka'ah," setiap satu surah satu rakaat. Difaham? Ini kaifiat yang pertama yang paling banyak contohnya. Iya, dan ini hadisnya sahih ya. Hadisnya sahih. Dan perintah di sini tidak wajib ya, perintahnya sunnah kata para ulama. Cara yang kedua, kaifiat yang kedua adalah suratun wahidatun yuqassimuha fi rak'atain. Satu surah dibagi menjadi dua rakaat. Amma yatasaalun, misalnya dia baca rakaat pertama, setelah itu dia potong, ya kan? Nanti rakaat keduanya yang tersisa itu 1/2 halaman. Ada tak? Iya. Ya, ada mushafnya. Sampai apa itu? Paling bawahnya itu. Amma yatasaalun.
Ya, fadzuku falan nazidakum illa adzaba. Sampai situ tah? Itu satu halaman sampai bawah tah? Nah, dipotong sampai situ rakaat pertama. Nanti rakaat keduanya disambung yang tersisa sedikit. Berarti satu surah dibagi berapa? Dibagi dua. Satu surah untuk 2 rakaat. Satu surah bagi 2 maksudnya. Itu cara yang kedua. Dan tentang itu hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Ya'la, dan hadisnya sahih. Cara yang ketiga, yajma'u fi raka'atil wahidah, mengumpulkan pada satu rakaat, dikumpulkan antara bainas suratain atau aktsar, dikumpulkan 2 surah atau lebih daripada 2 surah. Maksudnya satu rakaat boleh antum baca satu surah, dan itu yang ma'ruf dah. Satu rakaat berapa surah? 1. Itu yang ma'ruf, iya. Dan bisa di sini menjamaknya, menggabungkan jadi 2 surah. Jadi satu rakaat antum baca 2 surah bisa. Bisa antum baca 3 surah bisa. Bisa 4 surah bisa. Iya. Boleh. Taib. Tapi di sini lafadznya ahyanan, kadang-kadang. Walaupun ini sebenarnya berlaku, ya, walaupun ini sebenarnya berlaku pada ibadah yang sifatnya salat sunnah, Nabi menjamaknya seperti itu. Namun kita punya kaidah yang saya sebutkan kemarin, yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin, apa yang warid dalam salat sunnah maka itu boleh dalam salat wajib. Iya, jelas. Jadi boleh. Dan ini nanti akan membantu antum, kalau antum paham, ini akan membantu antum. Kalau antum salat zuhur asar, imamnya panjang bacaannya, antum baca Al-Fatihah, setelah itu antum baca Qul a'udzu birabbil falaq. Selesai Qul a'udzu birabbil falaq, atau misalnya selesai Al-Kafirun, antum baca rakaat pertama Al-Kafirun, selesai. Ternyata imamnya baca apa? Baca Alif Lam Mim As-Sajdah rakaat pertama. Panjang salatnya. Antum selesai Al-Kafirun menunggu, dan kita katakan tidak ada tempat diam dalam salat. Para ulama semua memberikan fatwa tidak ada tempat diam dalam salat, semuanya zikir. Maka antum disunnahkan baca surah, lanjutkan Qul huwallahu ahad. Masih lanjut, baca lagi Qul a'udzu birabbil falaq. Boleh atau tidak? Boleh, itu pembahasannya di atas. Nabi SAW salatnya qiyamul lail, baca Al-Fatihah, setelah itu baca Al-Baqarah. Dalam sebuah riwayat kan, Nabi setelah baca Al-Baqarah baca apa? Al-Imran, An-Nisa. Sudah 3 surah. Cuma dia surahnya Al-Baqarah, kalau kita 3 Qul. Tidak mungkin antum baca Al-Baqarah selesai. Tidak mungkin. Jadi Nabi baca Al-Baqarah, baca An-Nisa, melompat An-Nisa, kemudian kembali ke Al-Imran. Itu juga dalil bahwa kadang-kadang seorang kalau baca surah itu boleh terbalik, tapi bukan dijadikan sebagai adat kebiasaan. Boleh dari Qul a'udzu birabbin nas baru Qul a'udzu birabbil falaq. Terbalik dah. Seperti Nabi SAW dalam qiyamul lailnya, Nabi membaca apa? Membaca An-Nisa lalu kembali kepada surah Al-Imran. Itu hadisnya warid sahih dari Nabi SAW. Maka boleh melakukannya kadang-kadang saja. Sudah berapa cara? 3. Bisa dalam satu rakaat dibaca dan dijamak 2 surah, 3 surah atau lebih. Cara yang keempat, taratan yu'iduha kulluha fi raka'ati tsaniyah. Kadang seorang ya membaca surah yang sama di rakaat pertama dan rakaat kedua. Itu yang keempat maksudnya. Taratan yu'iduha kulluha fi raka'ati tsaniyah. Kadang-kadang dia mengulang kulluha, semua surah yang dia baca rakaat pertama, dia ulang lagi pada rakaat yang kedua. Maksudnya dia mengulang surah yang sama. Surah yang sama rakaat pertama dan rakaat berapa? Rakaat yang kedua. Karena itu dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dinukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pernah membaca idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, sampai selesai. Nabi pernah baca itu. Di rakaat pertama beliau baca itu, nanti di rakaat kedua dia ulang lagi itu surah.
idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia ulang lagi. Iya, kata rawi, fala adri anasiya Rasulullah SAW am qara'a dzalika amdan. Saya tidak tahu, kata rawi, sahabat maksudnya, meriwayatkan di situ, saya tidak tahu apakah Nabi lupa atau memang dia sengaja. Iya. Ala kulli hal kita katakan boleh saja. Jadi nanti rakaat pertama dia baca surah ini, nanti rakaat kedua dia baca lagi surah itu. Boleh. Terus yang kelima, dia hanya membaca suratul Fatihah saja. Iya. Dia hanya membaca surah apa? Suratul Fatihah. Iya. Dan ini hadisnya bukan di sini ya, di tempat lain. Hadisnya kisah sahabat Ansor yang berpisah, memisahkan diri salatnya dari salatnya Mu'adz bin Jabal. Ingat hadisnya toh, kisahnya? Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal itu salat isyanya bersama Nabi SAW. Iya. Dia kisahnya salat bersama Nabi SAW. Ini sahabat Mu'adz bin Jabal. Jadi iktisar alal Fatihah. Jadi yang kelima ini iktisar alal Fatihah faqat. Cukup Al-Fatihah saja, tidak baca surah lain. Kisahnya, sahabat Ansor ini ketika Mu'adz bin Jabal salat isya bersama Nabi dan dia pulang ke kampungnya, dan Mu'adz ini imam di kampungnya. Berarti kalau dia imam di kampungnya berarti dia salat apa? Salat sunnah. Karena dia sudah salat wajib bersama siapa? Nabi SAW. Berarti makmumnya salat apa? Wajib. Berarti berbeda niat. Dan ini dijadikan nas oleh para ulama bahwa boleh berbeda niat. Sebagaimana sudah kita bahas kemarin masalah niat lah. Boleh berbeda niat antara imam dan siapa? Makmum. Dan itu enggak ada perselisihan kata Imam Ibnu Hazm, enggak ada perselisihan para ulama tentang boleh berbeda niat. Iya. Yeah. Tapi pendalilan kita bukan di situ. Jadi Mu'adz bin Jabal imam. Sahabat Ansor ini bermakmum di belakang. Karena dia merasa panjang bacaannya Mu'adz, panjang sekali, maka dia pun salat sendiri. Iya, dia salat sendiri, insarafa, dia berpaling, lalu dia salat sendiri di sisi masjid. Setelah selesai salat, ya pulang. Dia pulang sendiri, dia mengambil tali kekang kudanya, lalu setelah itu dia pergi. Falamma shalla, setelah selesai salatnya Mu'adz bin Jabal, diceritakan kepada Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Inna hadza bihi lanifaq. Sungguhnya orang ini tertimpa kemunafikan. Iya. Tertimpa kemunafikan. Kata Mu'adz, la ukhbiranna Rasulullah SAW billadhi sana'ah. Saya akan laporkan dia kepada Nabi SAW. Qala al-fata, maka anak muda itu berkata, ana la ukhbiranna Rasulullah SAW billadhi sana'ah. Dan saya akan melaporkan Mu'adz besok kepada Nabi SAW. Maka datanglah mereka berdua di hadapan Nabi SAW. Maka datanglah mereka berdua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbiruhu Mu'adz billadhi sana'al fata. Maka yang dahulu bicara Mu'adz melaporkan anak muda ini, bahwa dia berbuat begini dan begini. Maka setelah Mu'adz melaporkan anak muda ini, tiba-tiba anak muda ini berkata, "Ya Rasulullah, yutilul makas indak." Mu'adz ini lama dia duduk sama antum di masjid. Salat wajib tadi kan? Kan Mu'adz salat wajib dulu sama Nabi, baru dia pulang ke kampungnya jadi imam. Kata anak muda ini, "Ya Rasulullah, yutilul makas indak." Mu'adz ini lama bersama antum. Summa yarji, setelah itu dia pulang, kita tunggu di masjid. Fa yutilu alaina, lalu dia panjangkan lagi salatnya. Maka Rasulullah SAW berkata, afattanun anta ya Mu'adz, antum ini mau bikin fitnah ya Mu'adz? Ternyata yang ditegur siapa? Mu'adz. Dan kadang seorang itu memang butuh dinasihati ya, seperti ini Nabi SAW. Apalagi semacam Mu'adz. Mu'adz itu adalah ahli dakwah, ahli ilmu, ulama besar. Iya. Jadi Nabi SAW menegur Mu'adz ini dari antara bentuk kasih sayangnya beliau kepada Mu'adz. Afattanun anta ya Mu'adz, antum ini membawa fitnah ya Mu'adz? Wa qal fata, Nabi berkata kepada anak muda ini. Ya, di sini pendalilan kita. Wa kaifa tasna'u anta ya ibna akhi?
antum wahai anak pamanku, apa yang antum lakukan kalau salat? Kata anak muda ini, aqra'ul fatihal kitab, aqra' bi fatihatil kitab, was'alullahal jannah wa a'udzu binan nar, wa a'udzu bihi minan nar. Kata anak muda ini, saya baca surah Al-Fatihah, setelah itu saya meminta kepada Allah surga, dan saya berlindung dari neraka. Berarti dia cuma baca apa? Dia cuma baca Al-Fatihah saja. Makanya Syekh Al-Albani menjadikan dalil ini, dia kasih judul hadis ini, Jawazul Iktisar al-Fatihah. Boleh orang salat baca Al-Fatihah saja, enggak baca surah lain. Hadisnya ini. Ini faedah ya. Jadi dia katakan, saya baca Al-Fatihah, setelah itu saya minta surga kepada Allah, saya berlindung dari neraka. Dan ini menjadi syahidnya. Lalu anak muda ini bertanya kepada Nabi, wa inni la adri ma danatuka wa danatu muadzin. Kata anak muda ini, saya tidak mengerti, saya tidak tahu apa yang kamu ucapkan dengan bacaan lirih ketika kamu diam dalam salat. Saya tidak tahu apa yang antum baca dan apa yang dibaca oleh Mu'ad. Karena anak muda ini dia melihat Nabi itu kalau salat, di pertengahan bacaannya kadang Nabi ada dia baca diam-diam, tapi bacaannya sir. Mu'ad juga begitu. Ya, dan ini faedah lagi. Kata Nabi SAW, inni wa Mu'ad haula hatain. Saya dan Mu'ad seperti yang antum baca itu tadi, minta surga dan minta berlindung dari neraka. Maksudnya apa? Nabi dan para sahabat itu kalau imam, kalau lewat ayat berbicara tentang surga, maka dia minta surga. Dan kalau lewat ayat tentang azab, ancaman, maka mereka berlindung dari azab. Dan itu sunnah. Dan itu yang tidak difaham oleh anak muda ini. Apa yang antum baca? Biasa tiba-tiba sementara baca Quran, tiba-tiba diam, kemudian ada yang dibaca dalam keadaan lirih, sir. Kata Nabi, yang saya baca sama dengan antum minta surga dan berlindung dari neraka. Taib. Ya, dan itu sunnah. Sama yang dibaca oleh Mu'ad dan sama dibaca oleh Nabi SAW. Faqala al-fata walakin saya'lamu Mu'ad. Akan tetapi Mu'ad nanti akan tahu. Ya. Mu'ad nanti akan tahu. Idza qadimal qaum, kalau musuh itu datang, maka dia akan mendengarkan khabar dan berita tentang saya. Maka rawi itu berkata, faqadimu fastashhadal fata. Maka setelah kaum musuh Islam itu datang, ternyata anak muda itu mati syahid. Faqala Rasulullah SAW ba'da dzalika li Mu'ad, maka Nabi SAW pun berkata kepada Mu'ad, ma fa'ala khasmi wa khasmuka ya Mu'ad. Apa yang telah diperbuat oleh orang yang mengadukanmu ya Mu'ad? Maka Mu'ad berkata, sadaqallah wa kadzabtuh. Allah telah benar dan saya berdusta. Ustushhid, dia telah mati syahid. Maka anak muda ini mati syahid. Dan Mu'ad menuduhnya munafik. Dan Mu'ad berkata, saya berdusta. Yani Mu'ad mengakui kesalahannya. Nah, dan ini Masya Allah faedah sangat bagus sekali pada hadis ini. Jadi ini tempat yang kelima dari penjelasan tentang bacaan surah yang paling bagus yang pernah saya dapatkan tentang masalah tempat-tempat bacaan yang disunnahkan membaca surah dan kefiyatnya ya. Dan saya tidak dapatkan di buku lainnya kecuali di sini. Saya tidak dapatkan di buku lainnya kecuali di buku Syekh Al-Albani ini. Ini buku Masya Allah. Bisa antum lihat nanti ya, walaupun tempatnya berbeda, di satu tempat yang saya sebutkan tadi membaca surah Al-Fatihah. Dan masih ada tempat yang keenam sebenarnya, bacaan yang keenam, bentuk yang keenam itu juga dibolehkan karena itu warid dalam hadis, yaitu tentang kisah imamnya Masjid Quba. Imam Masjid Quba ini kebiasaan dia kalau imam, setelah dia baca Al-Fatihah, setelah itu dia baca surah. Ini pada salat jahriyah saja ya, pada salat jahriyah saja kisah hadis ini. Jadi dia baca Al-Fatihah, setelah itu dia baca surah. Setiap dia baca surah, pasti dia baca lagi qul huwallahu ahad. Begitu terus dia salat.
Jadi setiap dia sholat baca Al-Fatihah, baca surah. Misalnya dia baca surah Amma Yatasaalun, setelah itu pasti dia baca lagi Qul Huwallahu Ahad baru ruku. Nanti rakaat kedua dia baca surah lain lagi. Setelah baca surah lain pasti dia baca Qul Huwallahu Ahad baru dia ruku. Pokoknya dia tidak mau tinggalkan itu Qul Huwallahu Ahad. Sampai makmum para sahabat yang lain berkata kepada dia, ya, ditanya, innaka taftahu bihadhihi surah, antum selalu membuka bacaanmu dengan surah ini, seakan-akan salat itu tidak sah kalau antum tidak baca itu Qul Huwallahu Ahad. Ditegur. Jadi dia ditanya, ya, antum kalau imam kenapa tidak tinggalkan itu Al-Fatihah, surah Qul Huwallahu Ahad, ya, Qul Huwallahu Ahad. Seakan-akan salat itu tidak sah kalau antum tidak baca. Maka makmum sahabat yang lain memberikan saran, fa imma an taqra'a biha wa imma an tad'aha wa taqra' bi ukhra. Ya, kamu pilih saja. Kamu mau baca Al-Ikhlas, habis Al-Fatihah baca Al-Ikhlas saja. Ya rukumi silahkan. Kalau mau baca surah lain, ya tinggalkan Al-Ikhlas, baca surah lain. Ya, imamnya ini berkata, ma ana bitarikiha, saya tidak mau tinggalkan itu. Saya mau terus begitu. In ahbabtum, kalau antum suka saya imami kalian tapi dengan cara saya. Kalau antum tidak mau, cari imam lain. Begitu saja kesimpulannya. Wa kanu yarawna annahu min afdalihim. Yang jadi masalah, sahabat yang di tempat itu melihat orang itu yang paling afdal kalau dia jadi imam. Ya, ini dalil menunjukkan bahwa yang jadi imam itu memang orang yang harus yang paling bagus, ya. Kalau sekarang yang paling tua sudah mau habis suaranya jadi imam. Kenapa? Karena dia keteknya di situ. Antum ganti ngamuk dia. Taib. Jadi setelah sahabat mengatakan masalahnya dia adalah orang yang paling bagus bacaannya di antara sahabat, dia yang paling bagus bacaannya, dan mereka karihu ayyumahum gairahu, mereka benci diimami oleh selain dia karena dia yang paling bagus. Falamma atahum Nabi sallallahu akhbaruhul khabar, ketika mereka mendatangi Nabi, mereka menceritakan tentang kisah imam itu, dia berbuat seperti itu, maka Nabi tanya dia, ya fulan, antum imam, ma yamna'uka an taf'ala ma ya'muruka bihi ashabuk, apa yang menahan antum untuk melakukan apa yang disarankan oleh temanmu? Kenapa antum tidak mau? Ma yahmiluka ala luzumi hadis surah, apa yang membawa antum tidak mau tinggalkan itu surah Al-Fatihah, setiap rakaat antum baca terus? Ya, kata imam ini, inni uhibbuha, saya sangat cinta ini surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah, kecintaanmu kepada Al-Ikhlas itu akan memasukkan antum nanti dalam surga. Setelah itu hadisnya selesai. Hadisnya selesai. Maka dari hadis ini Nabi mentakrir orang itu membaca surah Al-Fatihah, lalu baca surah, lalu dia baca Al-Ikhlas lagi. Begitu terus, dan Nabi mentakrirnya, dan ini menunjukkan tentang bolehnya. Kalau seandainya tidak boleh, pasti Nabi melarangnya. Ini 6 cara, ya, membaca surah setelah apa? Setelah Al-Fatihah. Membaca surah setelah Al-Fatihah. Baik. Jadi setelah pembahasan ini, ya, membaca surah setelah Al-Fatihah, dan itu disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau berkata di sini di kitabnya, takunu fil fajri min tiwali al-mufassal. Ya, mungkin bisa dua qiraat itu, tiwal, ya. Kalau salat subuh dibaca tiwal ini adalah panjang, surah panjangnya surah mufassal. Surah mufassal tadi sudah saya sebutkan, ya. Mulai dari surah Al-Hujurat sampai An-Nas. Dan surah mufassal ini para ulama membaginya menjadi 3 bagian. Ada namanya tiwalul mufassal, jadi suratul mufassal, ya. Surah al-mufassal terbagi 3. Ada tiwalul mufassal, ada wasatul mufassal, dan ada Qisarul mufassal. Surah mufassal itu mulai dari Al-Hujurat
sampai An-Nas. Ini dia. Jadi surah Al-Mufassal ini mulai dari surah Al-Hujurat sampai surah An-Nas. Dia terbagi 3, ada Tiwal Mufassal dan ada Wasatul Mufassal dan ada Kisarul Mufassal. Tiwal artinya surah yang paling panjangnya, dan ini mulai dari surah apa? Al-Hujurat sampai apa? Sampai Amma Yatasa'alun. Sampai Amma Yatasa'alun. Iya. Kemudian Wasatul Mufassal mulai dari apa? Amma. Mulai dari An-Naba ya. Terlalu panjang Amma Yatasa'alun. An-Naba saja. An-Naba itu Amma Yatasa'alun ya. Ya, cuma yang ma'ruf Amma Yatasa'alun ya. Katakan Al-Hujurat sampai surah apa? An-Naba. Amma Yatasa'alun. Kemudian Wasatul Mufassal mulai dari surah An-Naba sampai apa? Ad-Duha. Sampai surah Ad-Duha. Kemudian Kisar Al-Mufassal, surah pendeknya Mufassal, mulai dari surah apa? Ad-Duha sampai An-Nas. Iya. Jadi nanti inilah yang dijadikan patokan standar. Patokan apa? Standar tentang bacaan panjang dan pendeknya apa? Bacaan panjang dan pendeknya apa? Surah yang mau dibaca. Ini yang jadi patokan. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, kalau pada salat subuh yang dibaca Tiwalul Mufassal. Mana Tiwalul Mufassal? Mulai dari surah Al-Hujurat sampai apa? Sampai Amma Yatasa'alun, An-Naba. Kata beliau. Baik, kita baca matanya dulu ya, supaya nanti kita jelaskan. Wa fil maghrib, dan pada salat maghrib kebalikannya. Pada salat maghrib min kisarihi, membaca kisarnya Mufassal, surah pendeknya Mufassal, dari surah Ad-Duha sampai apa? An-Nas. Wa fil baqi, dan yang tersisa, siapa yang tersisa? Yang tersisa zuhur, asar dan salat isya. Maka di situ yang dibaca min awsatihi, wasatul mufassal, pertengahannya. Pertengahannya. Taib. Yaitu surah apa? Mulai dari An-Naba, Amma Yatasa'alun sampai apa? Ad-Duha. Jadi kalau untuk salat isya, zuhur dan asar, yang dibaca itu surah pertengahannya mufassal. Mulai dari An-Naba, Amma Yatasa'alun sampai apa? Sampai surah Ad-Duha. Itu pertengahan surah mufassal. Ini antum kasih catatan, al-ghalib, kebanyakan bacaannya Nabi SAW. Kita katakan bukan paten. Bukan paten begitu terus, tidak. Karena ada hadis-hadis yang disahihkan oleh para ulama keluar dari kaidah ini. Tapi kita katakan ini aglabiyah, galib kebanyakannya. Jelas? Dan saya sudah sebutkan tadi, hadis tentang ini adalah hadis Abu Hurairah, riwayat Imam An-Nasa'i, ya. Abu Hurairah berkata, "Ma shallaitu wara'a ahadin asbaha salatan bi Rasulillah." Saya tidak pernah salat di belakang seorang imam pun yang lebih mirip dan paling seperti salatnya Nabi dibandingkan salatnya fulan ini. Setelah Nabi menjelaskan bagaimana salatnya, Nabi menjelaskannya seperti yang kita sebutkan tadi. Kalau dia salat, ya, kalau dia salat subuh, dia panjangkan bacaannya. Ya, kalau dia salat maghrib, dia pendekkan bacaannya. Kisarul Mufassal dia baca Kisar Mufassal. Dan kalau dia salat isya, maka dia baca Wasatul Mufassal. Itu yang dimaksudkan Abu Hurairah paling mirip salatnya dengan Nabi SAW. Karena bacaannya juga itu, mungkin tata cara salatnya dan bacaan salatnya seperti Nabi SAW. Jelas? Ya, itu yang disebutkan. Dan kita katakan ini aglabiyah. Kenapa? Karena ada nanti yang keluar dari pembahasan ini. Ada yang keluar. Karena itu Nabi SAW dinukil, ya. Sebentar dulu saya lihat.
sedikit saja. Karena itu dinukil dari Nabi SAW pada salat subuh, Nabi SAW biasa membaca tiwalul mufassal. Ya, tiwalul mufassal yang boleh baca itu surah Al-Waqiah. Kadang boleh membaca surah At-Tur. Kadang boleh membaca surah Qaf. Itu kan tiwalul mufassal semua, ya kan? Al-Waqiah, At-Tur, Qaf, wal Qur'anil Majid. Iya. Dan di salat subuh kadang-kadang Nabi membaca Qisarul Mufassal. Bukan tiwal, bukan surah panjang yang mufassal. Tapi Nabi membaca di salat subuh Qisarul Mufassal, surah pendek, surah apa? Surah pendeknya surah mufassal. Beliau membaca Idza syamsu kuwirat. Itu kan kisarnya. Masuk di kisar mufassal. Iya. Bahkan di dalam salat subuh Nabi pernah membaca Idza zulzilatil ardu zilzalaha, dibaca rakaat pertama, dan beliau juga baca rakaat kedua dengan surah yang sama di salat subuh. Dan itu kisarul mufassal. Dan ini namanya keluar dari kaidah. Tapi ini lafadznya ahyanan, kadang-kadang. Tidak boleh setiap salat subuh antum baca 3 kul, enggak boleh. Bukan tidak boleh, haram, tidak boleh. Maksudnya antum menyelisih sunnah Nabi SAW namanya. Iya. Menyelisih sunnah, menyelisih yang lebih afdal, menyelisih kebiasaan Nabi dan para sahabatnya. Dan Nabi SAW dalam safarnya di salat subuh Nabi membaca Qul a'udzu birabbil falaq rakaat pertama dan Qul a'udzu birabbin nas rakaat kedua. Ini karena ada hajat, orang safar. Orang safar capek, baca Al-Baqarah. Wah. Nanti orang setengah mati kan? Orang safar itu qita'atun minal azab. Safar itu separuh dari azab. Ditambah salatnya panjang sekali. Wah. Ini imam tidak mengerti fikih juga. Mau mengamalkan sunnah tapi tidak tepat. Nabi safar baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Padahal biasanya Nabi baca salat subuhnya panjang sekali. Ya, bahkan dalam hadis Uqbah bin Amir, Nabi SAW membaca dalam salatnya al-mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, sama tadi ya. Baik. Jadi yang kebanyakannya Nabi SAW salat subuh baca tiwalul mufassal yang panjang-panjang. Dari Al-Hujurat sampai sampai Amma Yatasaalun, itu yang dibaca yang panjang-panjang. Jangan yang pendek-pendek. Dan boleh saja dibaca yang pendek kadang-kadang saja. Baik, kadang-kadang. Bahkan kadang Nabi SAW tidak membaca surah mufassal di salat subuh. Nabi baca surah Al-Mu'minun. Ya. Itu boleh. Boleh keluar dari apa? Boleh keluar dari surah mufassal. Jadi di sini kita katakan aglabiyah, gelabiyahnya kebanyakannya. Jadi boleh dia baca surah selain surah mufassal, boleh. Boleh dia baca. Nabi membaca surah Al-Mu'minun dalam salat subuh, ya. Baik, dan Nabi kadang membaca surah As-Saffat. Kadang Nabi membaca surah Alif Lam Mim As-Sajdah. Ini dalil menunjukkan bahwa yang enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Dia keluar dari asal seperti itu. Baik. Dan khusus untuk salat subuh ini, salat sunnah subuh, salat sunnah fajar, itu bacaannya ada khusus. Ya, kata Nabi SAW, raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, ya kan? 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Dan surah yang paling afdal dibaca di salat sunnah fajar, Qul ya ayyuhal kafirun dan Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Baik. Qul huwallahu ahad. Nah, ini tentang bacaan-bacaan ya. Tentang bacaan. Baik. Saya kira ini cukup untuk pertemuan kita, dan sebenarnya ada rincian-rincian lagi ya tentang bacaan surah ini. Masih ada rincian-rincian seperti salat duhur. Kita katakan tadi golabiyahnya baca apa tadi? Kalau salat duhur wasatul mufassal. Itu kebanyakannya. Dan dia boleh berganti. Kadang boleh dia panjangkan. Sampai Nabi SAW pernah ya memanjangkan salat. Kadang-kadang memanjangkan salat duhur. Di rakaat pertama Nabi membaca salat duhur sekadar kalau orang itu berdiri salat di situ, salat duhur rakaat pertama, fayadhhabu dzahib, lalu ada orang yang pergi ke baki, fayaqdi hajatah, untuk membuang hajat. Jadi Nabi SAW kalau misalnya salat duhurnya sudah berdiri, lalu ada orang yang pergi buang hajat di tanah baki, buang hajat, summa ya'ti manzilahu, setelah itu dia pulang ke rumahnya untuk beristinja, setelah itu dia berwudu, summa ya'ti, lalu dia datang ke masjid,
Wa Rasulullah SAW fi rakaatil ula, dan Nabi masih berdiri di rakaat pertama. Mimma yatuluha, saking panjangnya. Jadi ini panjang tidak ini? Nabi berdiri rakaat pertama. Dia pergi ke Baqi buang hajat, pulang ke rumahnya beristinja, setelah itu dia berwudu, dia jalan lagi ke masjid, dia dapatkan rakaat pertamanya Nabi SAW. Iya. Dan ini jarang orang sholat. Kalau begitu ya, belum dia sampai di tempat buang hajat, orang sudah salam. Kalau sekarang itu orangnya cepat sholatnya ya. Jadi ini penting diketahui ya. Dan kadang Nabi SAW membaca di 2 rakaat pertama. Nabi SAW dalam riwayat, Nabi membaca di 2 rakaat pertama sekadar 30 ayat. Sekadar orang membaca Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Ya. Itu sekitar 30 ayat ya. Ya. Jadi dia bagi 2 itu. Alif Lam Mim As-Sajdah min kulli rak'atain, dari setiap 2 rakaat ya. Nabi membaca seperti Alif Lam Mim As-Sajdah. Berarti satu surah dibagi jadi 2. Bisa. Saya kira ini cukup ya. Nanti insyaallah taala saya tambahkan faedah pada pertemuan akan datang tentang masalah membaca surah ini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Fadl barakallahu fiik.